Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Senang sekali Selma Gustiana akhirnya bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Pemirsa, Kemendikbudristek RI telah melaunching Merdeka Belajar episode 24, yakni tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, apakah itu transisi PAUD ke SD? Kita akan membahasnya di Expose episode kali ini. Sudah hadir kedua narasumber kita yang luar biasa cantik. Kita akan sapa satu persatu. Yang pertama ada Ibu Inggit Soraya selaku Bunda PAUD Kota Pekalongan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Inggit? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, ini kalau kita tahu Bu Inggit ini kan mengemban banyak sekali jabatan ya. Selain Bunda PAUD, ada Bunda Literasi, Bunda Genre, dan masih banyak yang lainnya. Sesibuk apa sih Bu Inggit? Sibuk apa ya? Ya kita mengalir aja sih Mbak. Kita program-program yang penting jalan, yang penting kita komitmen karena kita sudah mendapatkan amanah ya sebagai bunda-bunda tadi banyak sekali. Ya kesibukan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat lah. Luar biasa, tapi enjoy ya Bu ya jalannya. Insya Allah enjoy. Oke. Untuk hari ini sudah berapa agenda yang dilalui? Hari ini agenda yang kelima. Luar biasa, padahal ini baru jam 1 siang, sudah agenda kelima ya, berarti Iya. dari pagi banget tadi. Dari pagi banget tadi, jam 7 kita sudah jalan. Ya, alhamdulillah yang penting sehat, Yang penting sehat, jaga kesehatan. jaga juga, kesehatan. biar bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal. Iya, Baik, kita betul. juga akan menyapa narasumber kita yang kedua pemirsa, ada Ibu Shirley Imanda Hidayat selaku Kabid PAUD dan PMF Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Assalamualaikum Bu Shirley. Waalaikumsalam Mbak. Masya Allah. Apa kabar Bu Shirley? Alhamdulillah baik. Yang sibuk apa Bu? Ini kaitan gerakan transisi PAUD luar biasa gitu. Jadi kita semuanya mendorong perubahan-perubahan kaitan gerakan transisi PAUD ke SD. Oke, sedang sibuk itu berarti ya Bu ya. Oke, baik. Sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu transisi PAUD ke SD. Ini mungkin masyarakat banyak yang belum tahu apa sih itu transisi PAUD ke SD. Boleh dijelaskan Bu Shirley? Gerakan transisi PAUD ke SD ini adalah gerakan yang memang nanti akan bersifat terus-menerus harapannya, karena kita tahu bahwasanya selama ini pembelajaran di SD maupun di PAUD ini agak berbeda sekali gitu, jegrek gitu, nggak cantik gitu, nggak mulus gitu. Nah, makanya ada gerakan transisi PAUD SD ini, harapannya nanti pembelajaran di PAUD dan di SD ini bisa berkesinambungan sehingga berjalan dengan cantik. Oke, Bu Inggit mau menambahkan Bu? Ya, untuk gerakan PAUD ke SD ini karena kan selama ini terlihat tadi tidak soft ya. Jadi pembelajaran di PAUD itu dengan dunianya anak-anak, dunia yang menyenangkan, bermain, tiba-tiba ketika masuk di SD dia harus duduk rapi di kelas dan mendengarkan guru, harus bisa menghafal huruf-huruf ataupun angka-angka itu. Melihat seperti itu takutnya untuk anak-anak yang baru masuk ke SD itu merasa ketakutan, stres karena mereka belum siap. Jadi yang sudah itu terjadi miskonsepsi bahwa orang tua itu kalau anak-anaknya udah mau masuk SD berarti harus siap-siap, harus betul. bisa calistung dan sebagainya. Nah itu membuat tekanan pada anak ya. Harapannya dengan adanya transisi PAUD ke SD ini benar-benar transisinya itu mulus, berjalan mulus seperti tadi Bu Shirley sampaikan. Memuluskan perjalanan ya, Iya. transisi ya, atau sesuai dengan judulnya transisi PAUD ke SD ya. Karena nanti dampaknya juga luar biasa ke depan ketika ini berjalan dengan mulus gitu. Baik. Nah, untuk latar belakang dan tujuannya sendiri seperti apa Bu Shirley? Untuk latar belakang tadi ya, kita udah tahu nih gimana kalau di PAUD ini belajarnya dengan bermain. Mereka sudah dikenalkan angka, huruf gitu. Ada anak-anak yang punya kelebihan yang berbeda. Mereka bisa membaca dan berhitung karena distimulasi dengan tepat juga di PAUD-nya dengan bermain. Namun ternyata hal itu tidak semua anak mengalami hal yang sama. Jadi ketika di SD, kadang-kadang guru sudah berharap anak-anak sudah bisa calistung. Harapannya mereka langsung disodori buku-buku dan harus bisa membaca. Padahal di PAUD kita baru mengenalkan, kalaupun ada anak-anak yang bisa, itu adalah kelebihan-kelebihan setiap anak berbeda. Namun tidak bisa diterima oleh di SD karena tadi salah satunya mungkin bisa disyaratkan ketika masuk SD ini dengan PPDB yang mensyaratkan untuk masuknya calistung. Dan kalau kita lihat ya,
bayangan kita anak-anak yang pintar itu anak-anak yang bisa calistung. Padahal tidak seperti itu kan. Banyak sekarang teman-teman kan kita lihat ya, bergeser ke sini mereka kadang-kadang tidak bisa calistung, tapi mereka sukses di masa depan. Mereka hebat di masa depan, padahal mereka mengalami keterlambatan di fase itu. Bahkan ada mungkin orang-orang yang bisa membaca ketika dia kelas 2 SD, termasuk saya mungkin saat itu ya. Oh iya. Jadi hal itulah yang terjadi gitu. Harapannya berjalan dengan mulus gitu ketika bisa masuk ke SD, sehingga anak-anak tidak mengalami kestresan. Karena ada perbedaan, ada pergeseran nanti mungkin di pembelajaran nanti di SD kelas bawah. Iya, karena memang yang terjadi di masyarakat ini ya memang masih banyak anak-anak yang dari PAUD yang menuju SD ini yang mereka justru stres ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Inggit. Untuk perbedaan dari sistem pendidikannya dari PAUD ke SD ini kan memang sangat jomplang ya Bu ya. Makanya ini diciptakan transisi PAUD ke SD ini ya Bu ya. Oke, baik. Kalau menurut Ibu Inggit sendiri, bagaimana sih pendapat Ibu dengan adanya gerakan ini Bu? Kalau pendapat saya sih, saya setuju sekali ya adanya gerakan ini. Kenapa tidak dari dulu-dulu gitu ya. Jadi kenapa baru sekarang? Karena sebenarnya saya pun juga mengalami hal yang sama ketika anak saya itu masuk dari PAUD ke SD. Dulu anak saya ketika mau masuk itu karena ada tes calistung dan anak-anak itu harus siap. Jadi akhirnya orang tua itu les anaknya dileskan, lalu anaknya diwajibkan harus sudah bisa baca tulis karena takut nantinya ketika masuk SD mengalami ketertinggalan. Nah, justru padahal dari seperti itu membuat anak ketika masuk ke SD itu merasa ketakutan, merasa stres, merasa bahwa masuk sekolah itu tidak menyenangkan. Padahal tujuan kita itu awal anak masuk ke SD itu untuk mindset anak-anak sendiri dalam belajar itu harus positif. Nah, kita memandang kalau kita belajar memandangnya positif, anak-anak itu akan makin semangat, belajarnya senang, ya, mengasihkan, dan itu mungkin lebih masuk ketimbang anak-anak itu harus menghafal huruf-huruf ataupun harus menghafal abjad. Ya, kalau dulu anak itu sudah diwajibkan ketika mau masuk harus tahu ini huruf apa, ditanya tahu huruf A, B, C, lalu angka-angka juga hafal. Tapi ketika anak dibacakan cerita, ketika anak disuruh bercerita di depan kelas, anak-anak ditanya untuk isi dari cerita itu sendiri tidak tahu. Nah, padahal yang terpenting itu justru pemahaman. Kalau menurut saya itu pemahaman anak-anak memahami cerita, anak-anak bisa mengungkapkan sesuatu, pendapat itu lebih penting dibanding dengan anak-anak yang menghafal. Nah, kalau dulu kan sistemnya seperti itu, akhirnya kita istilahnya memaksakan untuk anak-anak itu harus bisa hafal, tapi tidak bisa memahami sesuatu. Nah, kalau sekarang alhamdulillah dengan adanya ini saya sangat setuju sekali, karena anak-anak ini untuk masuk itu tidak merasa kaget ya, tidak stres, tapi justru ternyata pembelajaran di PAUD itu tidak beda jauh dengan ketika kita masuk ke SD. Bukan berarti tidak dibolehkan untuk belajar calistung, itu tidak. Takutnya nanti ada kesalahpahaman lagi ketika tidak boleh ada calistung di ini ketika masuk. Untuk tes memang kita tiadakan, tetapi untuk belajar calistung sendiri boleh, tetapi dengan perkembangan anak-anak masing-masing, dengan cara bermain, dengan cara yang mengasihkan, tidak dengan huruf 1 ditambah 1 sama dengan 2, tetapi mungkin bisa dengan misalkan apel, ini apel ada 2, ada apel lagi 2, kalau digabung ada berapa, ada 4 apel. Nah, anak itu lebih paham karena ada medianya dibanding dengan menghafal angka-angka seperti itu. Oke, berarti Bu Inggit sudah mengalami sendiri ya Bu ya? Sudah mengalami sendiri. Dulu zaman anak saya yang pertama itu saya sampai anak saya itu saya leskan, saya kursuskan demi supaya bisa mengikuti pelajaran ketika masuk SD. Tetapi dengan seperti itu akhirnya menurut saya tidak efektif ya, anak-anak semakin stres, anak-anak ketika mau berangkat sekolah, anak-anak ketika mau berangkat sekolah yang dilihat itu semangat atau enggak ketika mau berangkat sekolah. Kalau anak-anak itu sudah happy, semangat, insya Allah ya apa yang mereka dapat di sekolah itu bisa masuk karena mereka happy. Tapi kalau dari sekolah dilihat sudah malas-malasan mau berangkat sekolah, sudah ini artinya berarti ada yang tidak pas di pembelajaran di sekolahnya.
Betul, karena kalau memang dari awal ini sudah ditekan sedemikian rupa, itu akan membuat anak lebih stres dan tidak semangat untuk belajar. Belajar ya, kita Bu, ya? harus menanamkan positif dulu, bahwa belajar itu positif. Jadi anak-anak itu senang dulu sama belajar. Nah, kalau sudah mindsetnya udah positif, insya Allah pasti akan berjalan dengan mulus, menyenangkan. Baik, oke, kita ke Bu Shirley lagi. Seberapa penting sih, Bu, menurut Bu Shirley transisi dari PAUD ke SD ini? Ini sangat penting ya, karena kita juga lihat banyak sekali orang tua yang kurang memahami bagaimana terkait dengan transisi PAUD SD. Banyak bimbel-bimbel yang sekarang berjamur bisa dibilang gitu. Terus banyak juga dari masyarakat, anaknya sendiri yang tidak siap ketika masuk SD, membuat malas berangkat sekolah. Ini harusnya memang harus segera kita tangani, karena memang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan cara pandang yang positif terkait pembelajaran. Bagaimana belajar itu dipandang positif sehingga anak-anak kita nanti ke depan jauh lebih bagus lagi, dan belajar itu bukan sebagai sebuah beban. Jadi belajar itu sesuatu yang menyenangkan buat anak-anak kita kalau pada masa pondasi ini kita stimulasi dengan baik. Nah, perlu banyak edukasi dari buat anaknya agar siap, bagaimana orang tua juga tahu bagaimana kesiapan anak, yang setiap anak punya yang berbeda, bagaimana sekolah juga harus siap di SD-nya menyambut anak-anak dengan riang gembira gitu. Tidak tiba-tiba anak-anak merasa takut gitu ketika masuk SD. Nah, ini kan harapannya tidak terjadi gitu. Gimana kalau anak-anak masuk SD sudah ketakutan gitu. Ini biasanya memang anak-anak yang bisa kalistung ya, terutama di kelas 1 atau kelas 2, mereka akan turun nanti rankingnya ketika kelas 3. Karena akan berbeda nanti. Mereka kadang-kadang kita kan juga di Dinas Pendidikan adalah kondik ya, layanan konseling pendidikan. Banyak orang tua yang hadir ke kita minta dites, di asesmen anaknya terkait dengan kesiapan bersekolahnya. Mereka mengatakan anak saya sudah bisa calistung, usianya belum cukup untuk masuk SD. Mereka ingin masuk ke sana. Nah, tapi kita lihat usianya. Sebenarnya tadi faktor yang lain, mereka harus memperhatikan faktor yang lain. Bagaimana emosi sosialnya, bagaimana perkembangan bahasanya, bagaimana dia psikomotoriknya. Ini harus dipikirkan semua, tidak hanya calistungnya saja. Karena nanti ada fase pondasi, ada kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh anak ketika masuk ke jenjang selanjutnya. Jadi batasan usia ketika dia masuk ke SD minimal 6 tahun dan kurang dari 6 tahun harus surat rekomendasi. Harapannya juga orang tua memahami hal itu agar anak-anak kita tentunya jauh lebih bagus lagi, karena perkembangan otak di anak di ini luar biasa. Juga tadi apa yang disampaikan, banyak anak-anak kita yang mungkin bisa membaca pada saat di PAUD, tapi mereka tidak bisa mengartikan, tidak bisa memahami apa bacaannya, isi bacaannya, sehingga hanya membaca tapi konten apa yang ingin ditangkap tuh nggak ada. Jadi lebih untuk agar anak-anak ini bisa lebih memahami lagi ya, Bu ya, tidak hanya bisa membaca atau menghitung saja seperti itu ya. Baik, Bu, ini mau menambahkan? Ya, menurut saya juga sangat penting ya adanya transisi PAUD ke SD ini. Saya sangat setuju, ini menurut saya penting karena yang lebih parahnya lagi ya, masalah yang ada, kendala yang ada di masyarakat itu adalah mindset itu tadi, orang tua yang berpikir bahwa anaknya kalau sudah bisa calistung berarti sudah siap masuk SD. Padahal tidak seperti itu. Dan kalau dengan persyaratan ketika PPDB masuk sekolah SD harus ada sudah bisa calistung, itu kita juga biasanya tiap orang tua itu berbeda-beda kondisinya, wilayahnya, cara berpikirnya. Jadi ada yang orang tua begitu ada persyaratan seperti itu akhirnya menekan anaknya supaya anaknya bisa calistung. Tetapi ada juga dari sebagian orang tua yang kita temui itu justru ketika anaknya disuruh harus bisa calistung, itu ketika dia tidak mampu, mungkin tidak ada biaya untuk les ataupun anaknya sendiri memang tidak mampu, akhirnya lebih baik tidak masuk sekolah. Nah, itu akhirnya bisa terjadi juga nanti putus sekolah karena adanya tekanan seperti itu. Jadi memang benar-benar dengan adanya transisi PAUD ke SD ini benar-benar membuat kebebasan ya, benar-benar merdeka belajar. Kalau menurut saya ini merdeka belajar untuk anak-anak, sehingga anak-anak dari PAUD ke SD itu benar-benar nyaman, benar-benar mendapatkan pembelajaran yang mengasihkan, yang menyenangkan.
Jadi tidak stres dari anak maupun juga dengan orang tuanya. Karena selama ini dari orang tua pun banyak yang istilahnya stres ya menghadapi harus seperti ini, anak harus bisa seperti ini. Orang tuanya stres, anaknya juga ikut stres. Nah, itu kan bukan yang akan kita capai di situ. Kita pengennya benar-benar ini anak bisa menangkap, anak benar-benar masuk SD itu sudah siap untuk cara berpikirnya, untuk tadi yang Bu Sherly sampaikan, untuk komunikasinya seperti apa, sudah mampu atau tidak secara bahasanya, komunikasinya, lalu anak-anak ini sudah bisa berpendapat atau tidak, itu sebenarnya itu lebih penting dibanding yang tadi menghafal yang akhirnya membuat orang tua kadang menekan anak ataupun malah justru putus asa, akhirnya anaknya tidak bersekolah. Iya, berarti benar-benar membebaskan anak ya. Dan tentunya dengan adanya transisi PAUD ke SD ini juga menekan dampak negatif dari adanya atau dengan adanya sistem pembelajaran di Indonesia sebelumnya. Dan semoga kedepannya bisa lebih baik seperti itu ya. Amin. Baik, Bu Inggit dan Bu Sherly, kita akan lanjut obrolan kita setelah jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kembali lagi di program Expose, lebih dekat, lebih santai, masih dengan bersama kedua narasumber kita yang cantik-cantik, Bu Inggit dan Bu Sherly. Kita lanjutkan obrolan kita ya Bu ya. Kalau tadi kita mengobrol sampai dengan miskonsepsi. Nah, miskonsepsi pembelajaran ini kan masih marak terjadi ya Bu ya, di PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar kita. Untuk di Kota Pekalongan sendiri bagaimana keadaannya Bu? Di Kota Pekalongan sama, masih banyak kita temui untuk miskonsepsi tadi ya, bahwa kalau masuk SD itu kita anak-anak sudah harus siap calistung. Jadi yang diprioritaskan, yang dilihat itu kalau anak-anak sudah bisa calistung, sudah siap berarti sudah bisa masuk SD. Nah, itu miskonsepsi seperti itu yang patut kita rubah. Karena sebenarnya anak-anak itu tidak hanya kita nilai dari akademisnya saja. Anak-anak itu berbeda-beda, karakternya berbeda, itu cara berpikirnya berbeda, kebiasaan anak atau kecerdasan anak itu juga berbeda masing-masing perkembangannya. Jadi menurut saya tidak hanya melihat calistung saja, tidak hanya melihat, tapi melainkan juga kemampuan-kemampuan anak, kematangan-kematangan anak yang lain tadi, seperti untuk kemampuan berbahasa, anak-anak ini bisa komunikasi dengan baik, itu juga perlu kita perhatikan. Lalu juga menjadi mungkin anak ini punya bakat-bakat tertentu yang perlu kita asah, ini juga penting menurut saya. Jadi tidak hanya akademis saja, tetapi non akademis itu juga patut kita pertimbangkan. Jadi anak-anak itu belum tentu dia pinter di salah satu mata pelajaran, dia nggak pinter di pelajaran tertentu, tapi dia punya keahlian yang lain, dia punya bakat yang lain, itu banyak terjadi. Tetapi kalau melihat miskonsepsi yang selama ini kita lihat, itu masih banyak sekali kita menganggap anak itu, kalau tingkat kecerdasan anak itu dinilai dari anak ini sudah bisa pintar membaca, udah bisa berhitung, anak ini dengan ranking segala macam, itu menurut saya membuat tekanan pada anak. Dan anak-anak yang tidak mempunyai kecerdasan di bidang itu akhirnya juga akan tidak percaya diri. Nah, itu yang patut kita khawatirkan. Justru kita pengennya anak-anak ini punya kemampuan berpendapat dan juga punya kepercaya dirian. Itu yang modal pertama menurut saya nanti supaya anak ini juga bisa bersosialisasi dengan baik. Baik, dengan banyaknya tekanan juga anak-anak jadi tidak nyaman bersekolah seperti itu ya Bu ya. Dan ini masih ditemukan ya? Masih. Di tingkat PAUD, SD, di Kota Pekalongan ini masih? Karena itu miskonsepsi itu ya orang tua juga dan guru-guru SD terutama ya.
Untuk itu juga nanti mungkin kita pengen ya ada inovasi mungkin dengan adanya transisi PAUD ke SD ini, dari guru PAUD nanti bisa melihat cara mengajar di SD, begitu juga guru-guru SD mungkin sesekali juga bisa mengajar di PAUD, merasakan bagaimana pembelajaran PAUD seperti apa, supaya nanti ketika anak PAUD yang masuk SD itu juga merasakan pembelajaran yang sama, tidak kaget, tidak shock ya, anak-anak ini tidak stres karena pembelajarannya sama. Jadi nanti di 2 minggu pertama itu pengenalan dulu, pengenalan lingkungan sekolah. Jadi di sekolahan ini ada apa saja, lalu juga mungkin pengenalan guru-gurunya, pengenalan dengan orang tua supaya terjalin komunikasi yang baik dari orang tua maupun guru. Lalu juga mungkin ekstrakurikuler, di situ ada sesuatu mungkin yang anak-anak mempunyai bakat tertentu nanti akan tertarik juga di situ, dan anak-anak bisa menyalurkan bakatnya dan anak-anak bisa senang. Oh ternyata sekolah SD itu tidak seperti yang dibayangkan, tidak yang menakutkan, ternyata asik juga ternyata sekolah di SD itu. Oke, baik. Nah kalau berbicara mengenai transisi dari PAUD ke SD ini kan memiliki 3 target ya katanya Bu ya. Itu apa saja Bu Inggit? Targetnya yaitu tadi yang pertama menghilangkan tes calistung ketika PPDB masuk SD. Itu sudah dilarang keras oleh Pak Menteri ya, Mas Menteri, bahwa yang pertama itu menghilangkan tes calistung di saat masuk PPDB, yang kedua itu menerapkan memperkenalkan lingkungan sekolah tadi, MPLS untuk anak-anak, orang tua selama 2 minggu di PAUD dan SD, dan yang ketiga itu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan menekankan 6 pondasi tadi. 6 pondasi. Nah, apa saja Ibu Shirley 6 pondasi yang dimaksud dari salah satu target itu? Ya, kalau terkait dengan 6 pondasi ya, karena kita tahu kalau di SD biasanya harapannya anaknya pokoknya bisa baca tulis hitung gitu. Ternyata ada 6 pondasi nih yang harus kita gali, yang harus dikenalkan ke anak-anak. Bagaimana nilai budi pekerti dan agama yang pertama. Harapannya anak-anak punya rasa budi pekerti yang tinggi, terus ada agama juga bagus gitu, karena kita juga lihat ya ketika di PAUD kita udah mengajarkan segitu banyak doa-doa, namun nanti di SD biasanya lupa. Iya. Nah, ini yang harus juga ini implementasikan, seolah nggak berkesinambungan. Dari situ aja udah kelihatan nih nilai-nilai pembiasaan religiusnya ini lama-lama juga kayaknya di SD luntur gitu, kecuali biasanya kalau satu pintu. Yang kedua, bagaimana dengan aspek sosialnya, bagaimana aspek bahasanya, bagaimana anak-anak bisa mengungkapkan apa yang diinginkan. Contohnya salah satu, kadang-kadang kalau di SD itu ya anak-anak kalau mau ke belakang takut gitu kan. Iya, takut izin. Nggak berani, nggak tahu kamar mandinya di mana, nggak berani, nggak bisa ngomongnya seperti apa kayak gitu. Nah ini harapannya juga anak-anak bisa menyampaikan apa yang diinginkan, apa tadi berpendapat, itu salah satunya gitu ya. Tadi emosi, sosial, bahasa, terus bagaimana emosinya anak-anak, tidak hanya mengetahui emosi aja, tapi anak-anak juga diajak untuk berempati. Kalau anak-anak yang lain merasa terluka, oh sakit ya, tidak hanya karena kadang-kadang kalau di PAUD mungkin nanti juga kita harus belajar takut, maksudnya ekspresi takut seperti apa, ekspresi senang seperti apa, tapi dia tidak bisa berempati terhadap teman-teman yang lain yang mengalami kesulitan ketika dia sedih. Misalkan ada teman yang menangis, oh dia sedih, hanya sebatas kalimat itu aja, tapi bagaimana empati ini juga dibangun. Terus bagaimana anak-anak ini psikomotoriknya kuat gitu, gerakannya gitu. Jadi kalau di SD kita lihat anak-anak ini nggak bisa duduk diam gitu kan, guru-guru SD kadang bingung menghadapi anak-anak. Itulah anak-anak kita yang memang notabene belum bisa duduk diam gitu, masih pengen bergerak kemana-mana. Makanya kita sangat berharap nanti di sekolah dasar disediakan alat-alat APE baik APE luar maupun APE dalam kayak itu. Yang terakhir, bagaimana anak-anak punya cara berpikir yang positif terkait dengan belajar. Bagaimana belajar ini menjadi sesuatu yang dicintai. Bagaimana anak-anak kasmaran belajar, cinta belajar. Inilah yang ingin dibangun di transisi PAUD SD kita, sehingga setiap belajar itu merasa senang gitu, nggak terbebani ketika
merasa berat tadi kalau mau masuk ke sekolah itu PR-nya banyak. Aku nggak mau sekolah, itu kan gambaran anak-anak gitu. Apalagi kalau udah ada tugas-tugas gitu, berat juga. Nah, tapi kalau anak-anak dari fase pondasi ini diajarkan dengan menyenangkan, bermain, ini harapannya dengan senang hati anak-anak punya cara pandang yang positif terkait ini. Oke, baik, dengan adanya penerapan 6 pondasi tersebut kan ini membuka pikiran kita bahwa sekolah itu tidak hanya semata-mata tentang akademiknya saja seperti itu ya Bu Shirley. Baik, itu 6 pondasi, salah satu target dari 3 transisi PAUD ke SD. Ada target yang lain yaitu tadi sempat disinggung juga oleh Bu Inggit, masa pengenalan sekolah 2 minggu minimal. Itu seperti apa Bu Shirley? Untuk masa pengenalan lingkungan sekolah ini memang anak-anak nanti benar-benar disambut dengan suka gembira oleh pihak sekolah ya, dengan mengenalkan semua guru-gurunya sampai dengan tukang kebunnya. Jadi kalau sekarang ini mungkin yang kemarin-kemarin hanya guru kelasnya aja, tapi semua guru ini harus terlibat. Mereka tahu satu-satu, oh ini guru kelas 1, 2 gitu, bahkan mungkin sampai kakak kelasnya juga harus kenal dengan adik-adiknya. Ada lagi ruangan, setiap ruangan ya, anak-anak juga harus tahu nih ruangan apa gitu, apalagi kamar mandi gitu ya. Yang ini yang selalu sering bermasalah kan kalau kamar mandi, gimana sampai buka pintu kamar mandi itu harus anak-anak harus diketahui, karena setiap pintu di rumah akan berbeda dengan yang lain. Ini yang harus juga, kadang kuncinya aja nggak tahu ini cara kuncinya gimana gitu. Ini yang harus dibuka oleh wawasan guru-guru. Nggak semudah itu loh menyiapkan anak-anak masuk ke SD itu. Tahu-tahu lihat kamar mandi, tahu-tahu digedor sama kakak-kakaknya kadang-kadang gitu. Jangan lama, padahal kita masih baru aja. Nah, ini harapannya juga semakin kesini kakak-kakak kelas juga bisa lebih soft kayak gitu kan, untuk bisa menerima adik-adiknya. Terus bagaimana pembelajarannya juga harus lebih menyenangkan, tidak enak. Biasanya kan kalau MPLS itu 3 hari, ini 2 minggu, benar-benar harapannya lebih menyenangkan buat anak-anak dan terus menyenangkan, tidak hanya 2 minggu ini. Bagaimana menyenangkan bermain dengan anak-anak yang menitik beratkan pada 6 aspek. Karena salah satu miskonsepsi biasanya hanya yang dibangun adalah calisthenia aja, dan kita tahu dulu anak-anak IPA adalah anak-anak yang hebat gitu. Tapi kan tidak seperti itu. Ternyata anak-anak IPS ketika dewasa pun juga luar biasa ya, contohnya Bunda gitu kan. IPS ya? Dulu IPS. itu yang harus kita benahi, bahwasanya tidak seperti itu, karena mereka juga kemampuan bahasa, kemampuan sosial, kemampuan literasinya untuk menyampaikan ide-ide ini juga diperlukan, tidak hanya calisthenia saja. Oke, baik. Berarti kira-kira masa pengenalan sekolah ini 2 minggu cukup ya Bu ya? 2 minggu cukup sih. Harapannya cukup, karena banyak sekali kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan ya, aktivitas-aktivitas untuk mengenali sekolahnya, mulai tadi seperti yang Ibu Shirley katakan, mulai dari tata letak ruangan-ruangan atau penghuni-penghuni sekolahnya seperti guru ataupun penjaga sekolah dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, untuk menuju transisi PAUD ke SD ini kan tentunya para pendidik ini butuh informasi juga seperti itu ya Bu ya. Apakah ada alat bantu yang disediakan Kemendikbudristek untuk mencapai 3 target tersebut Bu Shirley? Ada alat-alat bantu yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek. Ini ada laman transisi PAUD SD, bisa di-searching ya di lewat Google gitu. Ada juga advokasi, ada modul pembelajaran, ada video-video praktek baik juga, nanti bisa belajar bersama di aplikasi PMM namanya kita. Ya, di platform Merdeka Mengajar, di situ guru-guru diajarkan untuk bisa unggah praktek baiknya juga di sana. Juga video-video pembelajaran juga kalau sudah praktek baik, termasuk kita kemarin salah satunya juga lakukan praktek baik saat kita bulan PAUD sesi yang terakhir. Kita ngajak anak-anak nih ke sekolah SD untuk bisa merasakan duduk aja. Ini anak-anak itu kalau lihat kursi kan, loh kursinya kan jadi besar banget, papan tulisnya jadi besar, kelasnya jadi banyak. Ini juga sesuatu yang mungkin buat kita yang orang dewasa ini sesuatu yang biasa, tapi buat anak-anak itu sesuatu yang luar biasa kayak gitu. Perlu adanya adaptasi juga. Jadi masa pengenalan 2 minggu itu ya harapannya itu bisa anak-anak bisa beradaptasi dengan baik, karena kan selama ini hanya
2 hari atau 3 hari. Iya, sangat singkat. Iya, sangat singkat. Nah, anak-anak dalam anak-anak PAUD masuk ke SD dengan seusia segitu itu belum bisa beradaptasi dengan secepat itu. Makanya diberikan waktu sekitar antara 2 sampai 3 minggu. Cuman ini 2 minggu ya, 2 minggu lah kurang lebih, mudah-mudahan anak-anak sudah bisa beradaptasi dengan baik untuk mengenal lingkungannya. Ya seperti apa, patah tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau belum kenal, ini kan anak-anak masih takut, masih bingung ketika mau ke kamar mandi, nggak tahu tempatnya di mana, mau ketemu guru harus ngomong sama guru, nggak berani. Nah, ya kalau sudah kenal, otomatis kan anak-anak ini sosialnya juga nanti kepada lingkungan sekolah, pada guru, kepada teman-temannya itu juga sudah akrab biasanya, dan itu menjadi nanti pembelajaran selanjutnya itu lebih enak. Ya, berarti sebisa mungkin memanfaatkan waktu 2 minggu tersebut untuk mengenalkan segala isi yang ada itu di sekolah tersebut. Itu minimal ya, jadi bisa lebih bisa dari lebih. itu. Oke, baik. Kabarnya kemarin baru ada acara komitmen bersama dengan Bunda PAUD se-Indonesia itu di Jakarta, Bu. Iya, di Jakarta tanggal 6 kemarin. sampai 7 Juni. Tanggal 6, 7 ya, baru kemarin iya. aja. Itu boleh diceritakan, Bu, bagaimana rangkaian acaranya? Rangkaian acaranya sangat menarik sekali. Ya, tentunya membahas untuk transisi PAUD ke SD. Ini nanti dari Bunda PAUD ya se-Indonesia ini diajak untuk berkomitmen bersama untuk gerakan transisi PAUD SD ini. Jadi kita berkomitmen, kita harus mendukung, mensupport untuk program ini dari kementerian ya, yang mana program ini menurut saya sangat bagus. Tadi kita untuk perkembangan anak-anak, untuk kesiapan anak-anak masuk ke SD ini lebih diperhatikan sekarang, tidak hanya dengan akademis saja tadi ya, tetapi juga dengan kematangan ataupun kesiapan anak itu sendiri, supaya belajar ini benar-benar menghasilkan pembelajaran yang mengasihkan, menyenangkan. Nah, kemarin alhamdulillah seru sekali, kita sudah berkomitmen, ada arahan juga dari Pak Menteri ya, Pak Nadiem Makarim, lalu juga ada acara talkshow dari perwakilan Bunda PAUD juga ada, lalu dengan Ibu Franka ya, itu kita membahas sama karena kita lagi ingin mensosialisasikan transisi PAUD ke SD, jadi membahas transisi PAUD ke SD ya, harapannya dengan setelah mendapatkan bekal ya, ibaratnya kita sudah berkomitmen, kita mendapatkan bekal informasi, nanti bisa disosialisasikan kembali ke masyarakat, kalau istilahnya ke masing-masing wilayah ya. Kalau saya kan ke masyarakat Kota Pekalongan. Ya, harapannya nanti Kota Pekalongan benar-benar juga bisa mengikuti gerakan transisi PAUD SD ini. Iya. Saya nggak kebayang, ini pasti acaranya sangat seru ya, Bu ya. Ini berkumpul Bunda PAUD seluruh Indonesia dari baik provinsi maupun kabupaten kota. Luar biasa. Baik, Bu Inggit dan Bu Shirley, kita akan lanjut obrolan kita setelah jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kembali lagi di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Tidak terasa kita sudah memasuki segmen terakhir ya, segmen 3. Baik, kita lanjutkan obrolan kita ya, Bu Inggit dan Bu Shirley. Ini kita ke Bu Shirley terlebih dahulu. Mengapa Pokja Bunda PAUD ini memiliki peran yang penting dalam menguatkan gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan, Bu? Iya. Pokja Bunda PAUD ini bersifat informal dan non formal. Jadi dia bisa kemana aja, bisa ke masyarakat, bisa ke dinas gitu, sehingga dia bersifat fleksibel. Mau kemana juga dekat dengan teman-teman di kelurahan, karena kita ada Bunda Kelurahan, ada Pokja juga yang ada di kecamatan gitu. Harapannya juga bersama Bunda PAUD kita bergerak bersama dari Bunda PAUD Kelurahan, kecamatan, lepas tentunya Bunda PAUD Kota Pekalongan, Ibu Inggit Soraya, karena melalui beliau pasti semua program ini kita bisa berjalan, bisa mensosialisasikan kemana saja, mau
mau apa aja kalau kita komunikasinya lancar kayak gitu, insya Allah semua bisa teratasi. Karena letak posisi Pokja Bunda Paut ini berarti ada di tengah ya Bu ya, bisa ke atas dan juga bisa ke bawah seperti itu. Dan kebetulan Pokja Bunda Paut ini kan tangannya Bunda gitu, yang menggerakkan program-programnya Bunda gitu. Sehingga bisa berjalan dengan lancar, kita yang menggerakkan. Bunda punya ide apa gitu kan, kita yang menggerakkan. Alhamdulillah ya, kita untuk periode ini sudah punya Pokja Bunda Paut yang sebelumnya kan tidak ada ya, alhamdulillah sudah terbentuk. Jadi untuk memudahkan program-program Bunda Paut ini bisa berjalan dengan baik, untuk koordinasi juga. Jadi alhamdulillah lah Pokja Bunda Paut ini sangat berperan aktif kalau menurut saya, karena beliau itu sebagai apa ya untuk ngeling ke atas, untuk ke dinas, ke Bunda Paut itu lebih dekat juga, yang mempersiapkan mungkin dari program-program Bunda Paut itu apa saja itu sudah ditangani, dikoordinasikan, dibentuk ataupun juga ide-ide itu juga dari Pokja Bunda Paut. Tetapi juga Pokja Bunda Paut ini juga bisa ke masyarakat ya. Jadi memang ngelingnya lebih luas lagi, bisa ke atas, bisa ke bawah, jadi fleksibel, enak. Nah, itu kan kalau Pokja Bunda Paut. Nah, untuk Bunda Pautnya sendiri, perannya seperti apa, Bu? Untuk transisi gerakan SD ke PAUD ke SD ini? Ya, kalau peran Bunda Paut sendiri saat ini itu mengadvokasi kepada Dinas Pendidikan untuk mengawal ini program ini ya, transisi PAUD ke SD, jadi ke Dinas Pendidikan supaya memang nanti ketika PPDB itu tidak ada tes calistung. Lalu juga kita turut mengadvokasi juga kepada pihak-pihak terkait dengan untuk mendukung gerakan transisi PAUD ke SD ini juga. Lalu dari kami ya Bunda Paut ini juga yang memberikan dorongan semangat kepada bunda-bunda PAUD, baik Bunda Paut kecamatan maupun Bunda Paut kelurahan. Kita juga bisa bekerja sama juga dengan PKK, karena di PKK itu di Pokja 2 itu kan di bidang pendidikan juga. Jadi kita yang paling strategis tuh kita menggandeng, kita sinergi dengan PKK itu, khususnya Pokja 2 untuk turut mensosialisasikan transisi PAUD ke SD ini. Dan tentunya juga saya sebagai Bunda Paut ini juga mendorong untuk dari guru-guru, dari baik guru SD, PAUD maupun juga IGTKI, Himpaudi, lalu dengan orang tua juga kami mensosialisasikan dan juga mendorong mereka untuk bisa mensukseskan gerakan transisi PAUD ke SD ini. Karena tentunya untuk gerakan transisi PAUD ke SD ini memerlukan kontribusi dari berbagai pihak ya. Sinergitas dengan semua yang memang terkait untuk mendukung program ini, dari tentunya itu tadi Dinas Pendidikan, Bunda Paut, guru, orang tua, PKK ini juga termasuk yang bergerak, dan saya sebagai Bunda Paut ini harus memberikan semangat support terhadap mereka. Kita bisa saling mensukseskan kegiatan ataupun program program transisi PAUD ke SD ini. Mulai minggu depan nanti teman-teman Bunda Paut Kecamatan bersama Pokja Bunda Paut Kecamatan akan melakukan sosialisasi transisi PAUD SD ini untuk lembaga, yang nantinya lembaga diharapkan juga menyiapkan orang tua di sesi parenting saat PPDB, menyiapkan orang tua bagaimana masa transisi ini agar orang tua itu juga siap ketika anak-anak memasuki jenjang SD. Jadi nanti kita bergerak bersama ini semuanya. Alhamdulillah minggu depan. Kita juga sudah punya ini ya, forum komunikasi untuk transisi PAUD ke SD. Itu siapa saja yang tergabung dalam forum tersebut? Yang tergabung di situ ada saya, ada Pokja Bunda Paut juga, lalu ada dari guru SD, guru PAUD, IGTKI, Himpaudi, dan juga orang tua murid. Oh, orang tua murid juga? Iya, ada perwakilan dari orang tua murid. Oke, baik. Untuk sosialisasinya sendiri, target sosialisasinya siapa? Target sosialisasi untuk transisi ini, kita dari lembaga ke orang tua. Jadi harapannya tadi, orang tua benar-benar siap nih menerima anak-anaknya, bagaimana tidak, dalam artian tidak ada kekhawatiran, tidak bisa baca tulis hitung, tidak menekan anak untuk bersikap lebih ketat lagi mungkin ya, tapi bagaimana orang tua benar-benar bisa menyiapkan anak-anak memasuki jenjang
ke SD ini. Tidak Oke. ada ketegangan, stresor. Kalau biasanya kalau anak-anak stres itu berawal dari orang tuanya duluan. Iya, orang Karena tuanya tuntutan biasanya orang tua, menekan, iya. ya. Woi harus bisa. Ini anaknya yang stres, nggak tahu. Tapi kadang-kadang orang tuanya kalau anaknya stres gitu ya. Oke, berarti sudah ada rencana sosialisasi mulai minggu depan yang ditujukan untuk orang tua dari siswa. Kira-kira kapan sih Bu transisi dari PAUD ke SD ini akan mulai diterapkan di Kota Pekalongan? Atau sebenarnya sudah? Iya. Oke, sebenarnya transisi PAUD SD ini tahun 2021 kita udah BIMTEK ya. Ada BIMTEK untuk dari HIPAUDI, GTKI, jadi dari PAUD maupun dari SD, dari dinasnya maupun dari mitra-mitra yang lain yang harapannya bisa bekerja sama termasuk pengawas untuk bisa saling menjaga. Maksudnya kalau komunikasinya lancar kan akhirnya programnya kita bisa berjalan. Namun kita sudah mensosialisasikan mungkin karena gerakannya belum greget ini. Walaupun setiap tahun kita sebenarnya udah ada kesiapan ya. Masuk SD Kesiapan ya. bersekolah dulu. Tapi memang belum digayung bersambut gitu, dari SD-nya belum bisa menyambut mungkin dengan bagus program ini, sehingga Mas Menteri melalui Merdeka Belajar episode 24 ini semakin kelihatan lagi dan sangat kelihatan. Kalau saya lihat gerakannya luar biasa, bahkan di SD juga di direktorat sudah mulai bergerak. Harapannya nanti di bidang SD di Dinas Pendidikan juga segera bergerak untuk bisa melaksanakan BIMTEK untuk MPLS, karena kan teman-teman ini harus mulai berubah mindsetnya terkait menerima mahasiswa baru gitu, dan harus siap juga kalau tadi minggu depan ini sudah mulai parenting, juga minggu depan ini akan banyak anak-anak yang persiapan MPLS-nya diajak ke PAUD. Jadi nanti insya Allah minggu depan ini sesuatu yang masa transisi akan sangat kelihatan nanti di jenjang SD maupun di jenjang PAUD, karena mereka semuanya mendukung program ini. Oke, berarti sudah mulai ada sosialisasi BIMTEK dan sebagainya. Untuk sejauh ini bagaimana progresnya, Bu Syarwi? Alhamdulillah ya, forum komunikasi juga aktif. Tadi kita sebelum pertemuan ini saya ngumpulkan teman-teman dari K3 SD, juga dari pusat kegiatan gugus agar mereka bikin program bersama tadi. Program bersama itu satu tadi kunjungan anak-anak ke PAUD. Yang kedua, gimana anak-anak PAUD bisa belajar bersama gitu kan, belajar bersama, bermain bersama, maksudnya dengan teman-teman anak-anak SD. Tadi harapannya juga ada, termasuk satu lagi ya, nanti tukar guru. Pertukaran guru. Harapan saya tidak sehari 2 hari, minimal seminggu lah. Jadi saling mengetahui, oh ternyata beban di SD seperti ini, beban di PAUD seperti itu, merasakan beratnya. Sebenarnya kalau Mas Menteri menyampaikan gak ada salahnya sampai dosen itu juga praktek belajar ya, ngajar anak-anak PAUD, karena anak-anak PAUD memang luar biasa. Luar biasa. Baik, kita ke Bu Inggit. Untuk Kota Pekalongan ini sendiri, apakah sudah ada SE Bu terkait penerapan PPDB dan perwal terkait transisi podcast yang menyenangkan? Ini dalam waktu dekat, insya Allah akan ada perwalnya ya. Kita masih berproses untuk perwal. Kemarin kita kan untuk anak PAUD sudah mengeluarkan perwal wajib 1 tahun PAUD untuk memasuki SD gitu ya. Nah ini selanjutnya karena ini ada program dari Kementerian untuk transisi PAUD ke SD, insya Allah nanti akan ada perwalnya juga. Oke, rencana dekat-dekat ini dalam ya, waktu Bu, dekat ya. Oke, berarti untuk sekarang belum ada. Jadi perwalnya belum, karena sudah proses. Sudah ada SE, sudah ada SE terkait dengan tadi target pembelajaran ya, 3 target perubahan sudah ada SE-nya, dan ini kita sedang berproses, draftnya sudah ada untuk perwalnya, tinggal nanti kita poles cantik untuk diskusi dengan teman-teman termasuk Bunda PAUD yang nanti berharap juga bisa hadir untuk terkait dengan penyusunan perwal ini. Oke, berarti sudah ada draftnya, sudah ada sosialisasi, BIMTEK dan segala macamnya. Menurut Bu Inggit bagaimana Bu kesiapan dari para guru, para pendidik ini untuk memberikan pembelajaran pada anak dalam transisi PAUD ke SD? Ya, kalau untuk di Kota Pekalongan khususnya. Di Kota Pekalongan ya, untuk kesiapannya untuk itu kita sudah melakukan BIMTEK ya, untuk guru-guru kita sudah mensosialisasikan. Sebenarnya kalau untuk sosialisasi itu udah dari 2021. Tapi kita dulu itu judulnya tuh BIMTEK-nya kesiapan masuk sekolah SD. Supaya kesiapan anak ini yaitu sama intinya transisi dari PAUD ke SD itu biar terlihat soft.
cuman memang belum ada ini ya kelanjutannya. Dan alhamdulillah di tahun ini dari Pak Mas Menteri ini sudah di Merdeka Belajar yang episode ke-24 ini ada transisi PAUD ke SD, dan sudah diwajibkan istilahnya semua ini programnya menyeluruh se-Indonesia. Jadi ya insya Allah ada komitmen tersebut. Dah guru-guru ini nanti akan diberikan bekal BIMTEK untuk supaya bisa mengajar sesuai dengan itu tadi transisi PAUD ke SD tadi, supaya menghilangkan tes calistung. Jadi anak-anak diberikan pelajaran calistung di SD itu hampir sama dengan pembelajaran di PAUD. Jadi tidak seperti tadi di PAUD-nya belajar dengan bermain, tiba-tiba di SD harus duduk anteng mendengarkan guru. Itu akan membuat anak-anak itu stres, karena pada dasarnya kan anak itu kan masih bebas ya pengen belajarnya. Itu mungkin nanti bisa beradaptasi, berproses sekitar kelas 1 dan 2 itu tadi. Nah nanti kelas 3 anak-anak insya Allah kan sudah lebih matang untuk itu. Nah mungkin bisa lebih mengikuti pembelajaran SD seperti ke tingkat-tingkat yang selanjutnya, yang lebih ke tingkat kelas 3, 4, 5. Dan kalau untuk 2 tahun pertama itu memang harus seperti itu. Ini kalau melihat kesiapan dari guru-guru insya Allah siap, karena kita sudah melakukan BIMTEK, sudah sosialisasi, dan ini perlu dukungan dari semua pihak. Mudah-mudahan program ini bisa sukses ya, kalau semuanya mendukung insya Allah bisa sukses. Kira-kira berapa persen kesiapan dari pendidik di Kota Pekalongan, Bu Inggit? Berapa persen ya? Kalau menurut saya, karena upaya-upaya istilahnya sosialisasi dan BIMTEK sudah kita lakukan, untuk kesiapannya sendiri mungkin sudah lebih dari 50% ya, sudah lebih dari 50%, tetapi tinggal prakteknya saja ini. Kalau untuk kesiapan, untuk pemahaman, sosialisasi semua insya Allah sudah tahu di guru-guru PAUD maupun SD, karena kita sudah sosialisasi. Ya peran mungkin yang lebih berperan lagi di guru SD-nya, kesiapan di guru SD-nya itu untuk prakteknya belum bisa istilahnya sampai saya belum menjamin kesiapannya sudah 100%, tetapi paling tidak kita upaya-upaya sudah kita lakukan. Ya mudah-mudahan dengan upaya kita ini nantinya begitu ini transisi PAUD SD itu dilaksanakan, sudah diperwalkan segala macam, ini bisa mengikuti dengan baik dan bisa menerapkan dengan baik. Nah itulah pentingnya tadi kegiatan yang Bu Inggit sempat singgung juga, pertukaran guru PAUD dan juga guru SD seperti itu ya Bu Shirley. Kapan rencananya dilaksanakan atau sudah? Rencananya ini memang masih berencana ya, nanti mungkin agak nanti ya setelah PPDB ya, harapannya kan seperti itu. Entah nanti sebelum Bu biasanya. Sebelum ya, kalau sebelum ini sudah PAT jadi kan sudah tidak ada pembelajaran untuk anak-anaknya. Apalagi tadi kalau dilihat ini aja sudah ada banyak kegiatan ya tadi ya, kayak sosialisasi orang tua, kayak kunjungan teman-teman, ini sudah. Jadi nanti mungkin setelah PPDB mungkin. Setelah PPDB. Kalau ini kayaknya saya lihatnya masih terlalu dekat gitu. Maksudnya terlalu dekat karena ritmenya sudah terlalu padat ini untuk bisa melakukan juga gitu. Nanti harapannya nanti setelah PPDB mereka mungkin bisa belajar. Oke, tidak terasa waktu kita ternyata sudah hampir habis. Sudah habis justru ya. Oke, mungkin terakhir saya ingin tanya harapan ke depan dengan adanya transisi PAUD ke SD ini dari Bu Inggit dan juga Bu Shirley. Bu Shirley terlebih dahulu mungkin silakan. Harapan kita gerakan transisi PAUD SD ini didukung oleh semua pihak. Jadi orang tua memahami, guru SD memahami, guru PAUD memahami, sehingga anak benar-benar siap. Ketika anak-anak ini benar-benar siap masuk jenjang SD, dalam artian dengan merasa transisi yang lebih bagus lagi, kita sangat berharap anak-anak benar-benar cinta belajar, kasmaran belajar, sehingga apa yang diharapkan kita, generasi kita menjadi generasi yang sakpore ini bisa terwujud dengan anak-anak yang memang cinta belajar. Silakan Bu Inggit. Ya, kalau saya harapannya ke depan mudah-mudahan program ini tidak hanya sekedar program, tapi juga karena sudah gerakan ya, harapannya ini benar-benar gerakan bersama.
kita mengajak semuanya bergerak, semua yang pihak-pihak yang terkait ya, seperti dari Dinas Pendidikan, dari saya Bunda PAUD, tidak hanya Bunda PAUD Kota, tetapi Bunda PAUD Kecamatan, Bunda PAUD Kelurahan, lalu juga dari Forum Komunikasi PAUD Transisi PAUD SD, semuanya pihak terkait ini harus mendukung gerakan ini menjadi suatu gerakan, dan mudah-mudahan dengan gerakan ini berimbas ke depan ketika ini anak-anak usia dini sekarang ini dengan usia SD itu 6 tahun ya, mungkin ke depan di Indonesia Emas ini sudah menjadi pengganti kita ya. Mudah-mudahan anak-anak ini bisa mengisi pembangunan dengan harapannya anak-anak bisa menjadi pemimpin yang hebat ya. Ini benar-benar nanti anak-anak ini menjadi generasi emas yang nanti benar-benar sukses memajukan Indonesia dan juga bisa memajukan di dunia pendidikan juga tentunya. Oke, baik. Semoga proses atau rencana ini dari transisi podcast yang menyenangkan ini bisa berjalan dengan sukses ya Bu ya. Baik, itu dia pemirsa Expose episode kali ini. Terima kasih banyak untuk Bu Shirley dan juga Bu Inggit yang sudah hadir di Expose. Semoga lancar semuanya ya Bu ya. Amin, amin. Mohon doanya. Ya, mohon doanya pemirsa juga di rumah. Baik pemirsa, saya Elma Gustiana dan juga kedua narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum, sampai jumpa.